Ya, pemirsa, kericuhan terjadi saat masa penolak dan pendukung Rizik Syihab berunjuk rasa di lokasi yang sama di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur. Ya, bentrok menimbulkan kemacetan dan menjadi tontonan warga. Keributan pecah ketika poster-poster yang dipasang kelompok bernama Aliansi Cinta NKRI penolak kedatangan Rizik Syihab ke Surabaya dicopot paksa sekelompok orang. Baku hantam antar kedua belah tak terelakkan. Bentrok dihentikan setelah polisi dibantu warga memisah kedua pihak. Akibat bentrok, satu orang terluka di wajah. Sebelumnya, pemirsa, puluhan masyarakat Surabaya berunjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi sambil membentangkan poster penolakan kunjungan Rizik Syihab. Pendemo menolak kedatangan sang pimpinan FPI ke kota Surabaya. Pendemo menilai kedatangan Rizik Syihab selalu menyebabkan kegaduhan serta menimbulkan kerumunan orang dengan jumlah besar. Dikhawatirkan kerumunan menyebabkan klaster baru penyebaran virus COVID-19. Kami warga Surabaya dan Jawa Timur akan menghadang rencana kunjungan tersebut sebagai bentuk bahwasanya warga Jawa Timur, warga yang cinta damai, warga yang tidak suka dengan keonaran. Tetapi ketika kunjungan Habib Rizik Syihab ini datang ke Jawa Timur dengan membawa keonaran, sama halnya dengan itu menantang kami, warga Jawa Timur satu. Yang kedua, persoalan COVID-19 masih belum selesai. Jadi kekhawatiran kami ini akan menjadi klaster baru. FPI menyatakan pemimpin mereka Rizik Syihab sudah menjalani tes usap dan hasilnya negatif COVID-19. Namun hasil tes usap tak bisa disampaikan ke publik karena rekam medis bersifat pribadi. Pasca menggelar sejumlah acara yang menimbulkan kerumunan, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab diisukan terpapar COVID-19. Namun pihak Rizik Syihab mengklaim pimpinan FPI tersebut telah menjalani tes swab dan hasilnya negatif COVID-19. Hasil tes swab untuk keluarga Rizik Syihab juga negatif. Meski demikian, hasil tes swab tidak akan disampaikan ke publik karena rekam medis merupakan privasi seseorang. Dalam hal ini saya bermaksud menjelaskan dan menanggapi tentang berita-berita dan pertanyaan beredar sebatas kompetensi saya. Yaitu bahwa Habib Rizik alhamdulillah sehat walafiat, bugar tanpa kekurangan apapun, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kemudian mengenai swab, kemarin sudah dijelaskan oleh Sekretaris Umum FPI Pak Haji Munarman Sarjana Hukum bahwa beliau telah dites swab dan hasilnya negatif. Sebelumnya Rizik Syihab menggelar sejumlah acara di Petamburan, Jakarta. Acara dihadiri pengikut Rizik. Acara yang melanggar protokol kesehatan bahkan disebut sebagai klaster baru penyebaran COVID-19. Sementara Bidokes Polda Metro Jaya menggelar rapid test kepada warga Petamburan, Jakarta Pusat. Rapid test yang digelar di SD 01 Petamburan bertujuan memudahkan pendeteksian penularan COVID-19 pasca gelaran di acara Petamburan. Hingga pukul 10 pagi, dari 50 orang yang mengikuti rapid test, 3 diantaranya reaktif. Ingin diperiksa ini, kesehatan, sama katanya mau dikasih sembako. Yang nyuruh siapa Bang? Apakah dari RT, RW, atau Pak Lurah atau gimana? Iya, maksud Bapak aja kemarin dagang di situ. Oh, gitu. Di depan sini Puskesmas dagangnya, antar siang. Rapid test di Petamburan ini digelar sejak hari Minggu bagi warga yang ikut rapid test mendapatkan paket sembako. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya kegaduhan soal pelanggaran protokol kesehatan muncul setelah kepulangan Rizik Syihab, aksi anggota TNI menurunkan baliho-baliho Rizik juga menuai polemik. Baliho Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, markas FPI, dan sejumlah titik di ibu kota diturunkan oleh anggota TNI. Pencopotan baliho sang pemimpin FPI diprotes pendukung dan menimbulkan ketegangan. Namun TNI Polri dan Satpol PP bergeming. Mereka terus menurunkan baliho di sejumlah lokasi. Pangdam Jaya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan TNI turun tangan mencopot baliho-baliho karena Satpol PP DKI Jakarta kesulitan. Karena menurunkannya Pol PP,
kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah, emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Pangdam Jaya berharap kedepannya Rizik Syihab dan pendukungnya mematuhi aturan yang berlaku dan tidak membuat aturan sendiri. Tidak hanya baliho-baliho Rizik Syihab, petugas gabungan juga menertibkan baliho dan umbul-umbul yang tidak memiliki izin di kawasan Cakung dan Pulau Gadung, Jakarta Timur, mayoritas milik partai politik. Satpol PP menghimbau pihak yang ingin memasang baliho harus mengantongi izin atau ditertibkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Karangan bunga dukungan bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dan oknum perusak persatuan NKRI membanjiri halaman Mapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Masyarakat mengapresiasi tindak tegas aparat. Pesan dukungan dalam karangan bunga dari masyarakat dan berbagai organisasi membanjiri halaman Polda Metro Jaya. Karangan bunga berisi dukungan kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dan oknum perusak persatuan NKRI. Karangan bunga mulai berdatangan usai aparat penegak hukum menertibkan baliho bergambar Rizik Syihab di sejumlah lokasi. Spanduk diturunkan karena tak berizin. Tak hanya di Mapolda Metro Jaya, karangan bunga juga memenuhi pagar markas Kodam Jaya di Cililitan, Jakarta Timur. Masyarakat memuji ketegasan dan kesigapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pedagang bunga di kawasan Cikini kebanjiran order karangan bunga dari masyarakat kepada aparat penegak hukum. Omset pedagang mengalami kenaikan hingga 200% dalam 3 hari terakhir. Beberapa bulan sepi pesanan karena imbas pandemi COVID-19, pedagang karangan bunga Cikini kini mendapatkan keuntungan kembali setelah kebanjiran pesanan yang dikirimkan ke markas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Karangan bunga berisi dukungan kepada TNI Polri dalam mengawal penindakan protokol kesehatan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 3 hari, pedagang karangan bunga Cikini meraih omset kurang lebih 80%. Bertahap sih, kita ngikutin pesanan aja, jadi waiting list aja. Nggak ada target harus kapan, yang penting dikirimnya ke Kodam sama ke Polda Metro. Artinya terus-terusan dikirim per harinya ada kiriman gitu ya? Iya, tiap harinya ada kiriman. Untuk omset sendiri gimana Bang? Ya bersyukur banget karena 4 bulan kemarin ngalamin pandemi kita stuck nggak bergerak. Sekarang tiba-tiba kebanjiran rezeki, ya alhamdulillah sih bisa buat nutup-nutup yang kemarin. Hingga saat ini pedagang masih terus mengerjakan pesanan karangan bunga yang belum terselesaikan dan akan dikirim ke markas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Yuda Triprasetyo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kota Bandung kembali masuk ke level zona merah level kewaspadaan COVID-19. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.